kerja PT CBA, di mana kita di sini mencoba untuk sharing dan bertukar pikiran agar ilmu kita tambah sehingga kita bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu, kita panggil dari divisi sebelah, divisi warehouse, dia pentolannya. Tepuk tangan buat Bung Colik. Enak ya? Saya menjelaskan ini kan. Kalau Ya. menurut saya nggak kayak gitu sih. Ya jadi gini Pak, akhir-akhir ini kan kita ada case ya, di mana pegawai kita yang off baru 1 minggu itu BPJS-nya sudah nonaktif. Nah itu dirasakan juga nggak cuma satu divisi, yaitu banyak divisi. Nah itu dari Bung Kolik sendiri itu tanggapannya seperti apa? Oke, kalau menurut saya itu dari divisi warehouse itu sangat merugikan ya terkait kebijakan itu. Dan untuk kedepannya sih kita bisa lebih menggali lagi ya terkait peraturan di BPJS bagaimana terus kita terapkan ke perusahaan kita agar karyawan tidak terkena dampaknya. Oke, berarti kemungkinan nextnya kita akan mengundang orang BPJS untuk menjelaskan secara peraturannya, undang-undangnya, sama terkait teknisnya di mereka. Ya, betul. Ya, karena tidak dimungkiri bahwa contoh cut off gaji kita itu kan dikatakan 2 minggu gajian. Iya. Sehingga kalau di off di akhir kontrak pun seharusnya BPJS masih dibayarkan. Nah seperti itu. Jadi kendalanya di situ. Jadi kasihan anggota-anggota kita yang sudah berjuang bekerja tanpa lelah, pas istirahat 1 minggu off tiba-tiba sakit dan saudaranya sakit atau keluarganya sakit di BPJS, ternyata off. Kasihan juga. Kayak gitu. Ya. Oke, berarti nextnya akan seperti itu ya? Ya, kalau dari divisi warehouse seperti itu ya tanggapannya. Oke, sama paling ini tuh di warehouse CBA sendiri itu kira-kira ada berapa anggota? Untuk saat ini anggota baru menginjak angka 80 orang. 80 orang? 80 orang dari berbagai bagian ya. Di bagian? Ya. Oh, maaf nih, untuk Bung Kolik sendiri di warehouse finished good atau raw material? Untuk saat ini kita atau saya sendiri di raw material. Raw material? Ya. Oke, jadi Bapak Abdul Kolik ini dia sebagai supervisi di warehouse PT CBA Chemical dan beranggotakan 80 orang. Ya, Nah, benar. ini saya mau tanya nih, ini seru nih guys. Ini seru sekali karena tidak memungkiri bahwa mengelola 80 orang dengan karakter yang berbeda dan mempunyai pemikiran yang berbeda juga itu agak tricky untuk mengolahnya. Nah, gimana untuk mengelola anggota itu biar semangat kerja, terus etos kerjanya terjaga, dan yang pasti kerjanya jadi fokus. Oke. Gitu. Sebenarnya gimana mas untuk cara mengelola orang baik itu? Untuk pengalaman yang sudah kita terapkan itu lebih ke ketegasan sih, ketegasan bahwa pekerjaan itu sesuai job desk. Kalau job desk sudah sesuai, kita arahkan. Kalau terjadi kesalahan atau terjadi tindakan yang tidak sesuai, kita kembalikan lagi ke program coaching ya. Jadi biar semua karyawan kita jadi sesuai dengan peraturan perusahaan. Oke. Dan adapun ada yang hal-hal atau karyawan yang nggak sesuai, mungkin kita kasih teguran yang lebih keras seperti SP ataupun kita jeda untuk beberapa minggu mendapatkan efek jerahnya. Oke, jadi FYI, PT CBA itu sekarang menjadi perusahaan yang majunya pesat sekali. Maka dari itu dengan mengimbangi kemajuan itu kita sudah ISO
9001 dan ISO 14001 dan 45001. Ya, betul. Oke, dan produk kita sudah ber-SNI sprayer khususnya ya. Makanya dari Bung Billy dari Bung Kolik bilang bahwa di JPA itu sekarang sudah ketat secara peraturan Kita menjaga kualitas. untuk menjaga kualitas seperti itu. Makanya balik lagi dengan banyaknya SDM itu kita memperkuat di SOP, Ya. IK ya maupun TK seperti yang boleh. Jadinya semua pekerjaan itu sudah teratur. Ya. Benar seperti apa nih seperti itu ya. Ya, jadi job itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan sama perusahaan. Oke, saya mau nanya ini bisa kasih clue sedikit ya? Apa itu? Di PT CBA sendiri khususnya di divisi warehouse itu kemungkinan masih ada untuk upgrade menjadi karyawan ataupun naik tingkat levelnya gitu. Atau seperti apa? Oke, kalau dari tingkat level itu kita adakan program peningkatan atau tingkat level pendidikan ya, yang pertama ya. Kalau yang sebelumnya itu SMA, kalau ingin menaikkan level yang lebih tinggi, nah itu kita akan mengadakan atau syaratnya harus S1, jadi harus kuliah lagi. Walaupun di samping dia sambil bekerja itu masih kita support gitu. Ya, jadi untuk jadwal, untuk apa kita sesuaikan dengan kuliah atau dengan jam kerjanya. Jadi biar nggak bertabrakan dan saling sinkron gitu. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa level helper Ya. itu jika mau kuliah lagi kemungkinan akan naik level Ya. seperti itu ya. Oke guys. Tidak ada kesempatan di situ. Itulah kalau seumpama kalian bekerja sungguh-sungguh dan tidak cuma fokus satu tujuan, percayalah jalan itu pasti ada untuk kita semua. Ya, betul. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Masih bersama saya, host tergokil, oke. Dan tamu kita. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan Kita